selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, kembali lagi di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Rumah Degiri adalah rumah aspirasi Bapak Sony T. Danaparamita, anggota Komisi 6 DPR RI. Hari ini podcast Rumah Degiri menghadirkan narasumber yang istimewa sekali. Beliau adalah Bapak Hartley Stefano Fenelon Pariela, SE-MKP, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Baik, sehat, dan tetap semangat. Apa sih Pak kesibukannya hari ini Pak, akhir-akhir ini? Kalau hari ini kesibukannya tuh mencoba mengeksplorasi Banyuwangi begitu. Karena biasanya saya kalau ke Banyuwangi itu hanya ke kota Banyuwanginya begitu kan. Kunjungan saya kali ini ke Banyuwangi, saya ingin kemudian mengeksplor berbagai potensi pariwisata yang ada di Banyuwangi. Untuk wisata yang udah dikunjungi di Banyuwangi sendiri, di mana aja nih Pak? Nah itu masalahnya, saya belum sama sekali mengunjungi wisata manapun. Cuma saya tadi mendapatkan informasi kan ada beberapa pilihan yang menarik, misalnya di pegunungan ada Gunung Ijen dengan api birunya ya. Lalu kemudian ada Pantai Merah gitu kan ya. Pulau Merah Pak. Oh Pulau Merah, Pulau Merah. Nah, namanya aja saya nggak tahu. Pulau Merah, lalu kemudian ada apa yang snorkeling itu dan sebagainya. Ya mudah-mudahan dalam kunjungan ini saya bisa mengeksplor semua itu. Oke, untuk makanan yang udah dicobain di Banyuwangi apa aja nih Pak? Kalau makanan sih dari dulu sih udah banyak lah. Termasuk rujak soto yang adanya hanya di Banyuwangi gitu kan. Rujak dicampur sama soto gitu kan, itu cuma ada di Banyuwangi gitu. Bener Lalu banget, Pak. Pecel rawon pecel dicampur rawon itu hanya ada di Banyuwangi. Itu yang sudah beberapa kali dicoba ya. Oh ya Pak, saya mau tanya nih Pak, peran KPAI di media digital ini apa aja sih Pak? Peran KPI ya, bukan KPI. KPI maksud saya. Jadi KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau di digital sendiri sebenarnya KPI digital dalam arti internet ya, KPI itu belum memiliki peran untuk mengawasi sebagaimana kami mengawasi televisi dan radio gitu. Tetapi kami menyadari bahwa hari ini kan perkembangan media itu sudah luar biasa ya. Orang mungkin sudah semakin berkurang yang menonton melalui televisi secara langsung. Lebih banyak orang hari ini menonton YouTube, menonton streaming begitu kan ya. Sebagaimana yang kita lakukan kayak begini begitu kan, lebih banyak menonton kayak gitu. Sebenarnya bukan karena konten televisinya tidak menarik, tetapi memang ada kemerdekaan ketika orang menonton melalui digital internet, yaitu bisa memilih kapan, di mana, lalu konten apa yang akan dipilih. Nah itu yang ditonton. Sayangnya memang sampai saat ini belum ada lembaga yang secara khusus mengawasi konten-konten yang ada di internet itu. Nah dalam kondisi seperti itu, apa yang dilakukan KPI? KPI ini ingin mendorong bagaimana agar televisi yang diawasi oleh KPI, radio yang diawasi oleh KPI, itu bisa menjadi sumber inspirasi bagi konten kreator yang berkreasi di media-media internet gitu. Oh ya Pak, akhir-akhir ini ada nih Pak info tentang sensor yang ada di kartun. Apakah KPAI sendiri itu ada peran di sana? Ya, KPI ya, bukan KPI. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi memang seringkali yang ditanyakan masyarakat Indonesia adalah apakah KPI ini tugasnya mensensor, termasuk ada kartun yang di-blur dan sebagainya. Yang mau saya katakan adalah KPI itu tidak melakukan sensor apapun sebenarnya di televisi. Jadi televisi dan radio itu diatur dengan aturan yang namanya P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Aturannya itu sebenarnya bukan KPI yang buat, itu dibuat bersama-sama dengan pengelola stasiun televisi dan radio, didasarkan pada aturan undang-undang, mana yang boleh dan tidak. Nah, sebelum itu disiarkan, begitu, ada kontrol internal, ada namanya quality control di internal. Mereka lah yang kemudian melakukan blur dan sebagainya itu, apa sensor dan sebagainya itu. Agar apa? Agar kemudian yang tampil di televisi, yang terdengar di radio, itu sudah sesuai dengan aturan dan kita harapkan membawa kemanfaatan kepada masyarakat, tidak menimbulkan dampak negatif. Kira-kira itulah yang dilakukan KPI. Apakah menurut Pak Hartley nih, sejauh ini masyarakat sudah mendapat jaminan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar gak sih Pak?
Kalau terkait dengan informasi yang layak dan benar, saya bisa katakan 90% masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar, akurat, berkualitas dari lembaga penyiaran. Karena apa? Di lembaga penyiaran televisi dan radio itu yang bekerja di situ harus tunduk pada dua undang-undang. Yang pertama undang-undang pers, yang kedua undang-undang penyiaran. Artinya mereka nggak mungkin bikin berita yang bohong, bikin berita yang nggak benar. Jadi selalu saya katakan, kalau masyarakat ingin mencari informasi yang benar, yang berkualitas, kalau melihat ada sesuatu yang viral, pastikan cek lagi di tayangan-tayangan televisi. Kalau ada di tayangan televisi, ada di siaran radio, maka bisa dikatakan bahwa yang disiarkan itu bisa dibilang benar. Karena tingkat akurasinya bisa saya katakan 90%. Kenapa 90%? Bisa saja ada 10% yang ada keteledoran di sana, ada kelalaian dan sebagainya. Tapi tingkat kebenarannya bisa dikatakan 90%. Karena tadi sudah diatur oleh undang-undang, nggak boleh menyampaikan informasi bohong kepada masyarakat. Oh iya Pak, saya dengar-dengar nih Pak, kayak di media sosial ada info dari pemerintah tentang pengelolaan aplikasi PSE. Gimana sih Pak tanggapan Bapak? Apa sih PSE ini biar teman-teman tuh pada tahu? Gitu. Ya, ini informasi yang terbaru yang sempat juga membuat cukup gaduh di internet terkait dengan pengaturan Kementerian Komunikasi tentang pengelola penyelenggara sistem elektronik gitu. Penyelenggara sistem elektronik ini teman-teman semua ini adalah terkait dengan pengelola aplikasi internet seperti misalnya YouTube, Google, lalu kemudian podcast dan sebagainya begitu. Mereka diminta oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kominfo, untuk mendaftarkan dirinya ke Indonesia. Kenapa itu harus didaftarkan? Agar pada saatnya mereka itu diminta untuk tunduk pada aturan-aturan yang ada di Indonesia, begitu. Nah, banyak kemudian berkembang pemikiran dari masyarakat, oh ini nanti menghalangi kebebasan berekspresi, kami nggak bebas lagi bikin ini karena nanti akan dibatasi dan sebagainya. Sebenarnya mau saya katakan, dengan meminta pengelola aplikasi itu mendaftar, maka ke depan terkait dengan konten-konten di internet, penanggung jawabnya bukan hanya pada pembuat kontennya. Kalau sekarang dengan yang berlaku sekarang, yang bertanggung jawab itu sepenuhnya adalah pembuat konten. Jadi kalau salah, dia bisa dikenakan pasal-pasal pidana pada Undang-Undang ITE. Dengan penyelenggara aplikasi ini mendaftarkan diri kepada Kominfo, maka ke depan yang bertanggung jawab kalau ada konten negatif itu dua pihak yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah pembuat konten, yang kedua pengelola aplikasinya itu juga harus bertanggung jawab karena dia harus memiliki kemampuan manajemen bagaimana memanage agar konten-konten negatif itu kemudian bisa diverifikasi, bisa kemudian kalau dibutuhkan untuk di take down dan sebagainya, ini harus terletak pada pengelola aplikasinya. Oke. Mungkin lebih ke melindungi ya Pak ya, melindungi aplikasi pengguna masyarakat juga ya Pak ya? Melindungi masyarakat secara luas. Jadi kalau nanti ada katakanlah informasi bohong yang beredar di internet melalui berbagai aplikasi, itu tidak semata-mata yang membuat informasi itu dipidana, tetapi juga bagaimana pemerintah bisa meminta kepada penanggung jawab atau pengelola aplikasi itu untuk men-take down informasi itu agar yang tidak benar itu tidak viral. Lalu berikutnya juga yang penting untuk diketahui masyarakat adalah ada juga kemampuan pemerintah atau pemerintah Indonesia untuk melindungi pembuat konten itu sendiri. Karena di aplikasi seperti YouTube, FB, IG ada mekanisme untuk kita bisa melaporkan pengguna lainnya yang membuat informasi atau konten yang negatif gitu kan ya. Lalu setelah dilaporkan ada mekanisme untuk take down akun. Lalu setelah take down akun, yang akun di take down ini bisa mengajukan hak jawab. Setelah mengajukan hak jawab akan dievaluasi, kalau hak jawabnya bisa diterima oleh pengelola akun ini bisa diaktifkan kembali. Nah, masalahnya ada beberapa kasus juga bahwa akun-akun yang kemudian sudah memberikan hak jawabnya lalu kemudian tidak diaktifkan kembali. Nah, akun-akun seperti itu harus melapor ke siapa? Saya misalnya membuat konten yang menurut saya konten saya baik-baik saja, nggak ada masalah. Tetapi saya dilaporkan akun saya di take down
saya sudah melaporkan kepada pengelola aplikasi, tapi tetap saja nih, tetap akun saya tidak bisa aktif. Saya harus melaporkan ke siapa? Maka dengan kemudian pemerintah hadir dalam pengelolaan konten internet ini, saya bisa melaporkan ini juga kepada pemerintah agar kemudian pemerintah bisa memediasi, bisa membicarakan, memanggil pengelola aplikasi. Kenapa akun saya kemudian tetap tidak bisa aktif kembali dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah memberikan kebebasan juga atau menjamin kebebasan dari masyarakat pengguna internet untuk membuat konten dan bisa memberikan hak jawabnya ketika pun ada tanggapan berbeda dari masyarakat lainnya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi penjelasan tentang PSE sendiri dari Bapak Hartley. Oh ya Pak, saya mau tanya lagi nih, boleh ya Pak? Boleh, ya? boleh. Oke, jika ada media penyiaran yang tidak sesuai regulasi, ada sanksi tidak Pak? Atau mungkin ada contoh yang pernah mendapatkan sanksi tersebut? Kalau sanksi pasti ada. Sanksi itu di kami namanya sanksi administratif. Sanksi administratif itu kita berikan teguran. Kalau ditegur tetap tidak berubah begitu, bisa diberikan pengurangan durasi. Kalaupun tidak berubah lagi, masih tetap kontennya, muatannya hal-hal yang negatif, maka kemudian bisa diberikan penghentian sementara program siaran. Nah, penghentian sementara program siaran ini yang paling ditakutkan karena kalau penghentian itu katakanlah ada sebuah program siaran yang sering ditonton oleh masyarakat, katakanlah dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi ada program siaran A di televisi B, begitu kan ya, ditonton oleh masyarakat. Begitu dihentikan oleh KPI selama seminggu, maka penonton program siaran A ini mungkin akan beralih ke televisi C untuk menonton program yang D, karena dia melihat, loh kok programnya dihentikan, gitu. Nah, ketika sudah 1 minggu nih, program ini boleh tayang lagi, belum tentu penontonnya balik lagi. Nah, artinya penonton itu akan berkurang. Kalau penonton berkurang, akhirnya apa yang terjadi? Pemasang iklannya pun akan menarik diri dari memasang iklan di program itu, dan karena itu tidak ada lagi sumber pendapatan dari program-program itu, bisa mati. Makanya yang paling ditakutkan oleh teman-teman di televisi kalau KPI sampai mengeluarkan yang namanya sanksi penghentian sementara. Oke, seperti itu ya Pak ya penjelasannya. Oh ya Pak, bagaimana sih Pak keterlibatan masyarakat untuk dapat mendukung peran atau tugas KPI sendiri Pak? Masyarakat bisa kemudian mengadukan ke KPI, melaporkan ke KPI kalau ada konten-konten yang bermasalah. Bisa menyampaikan ke kami di berbagai sosial media KPI, tetapi di tengah dinamika perkembangan masyarakat untuk semakin kreatif ini, saya selaku komisioner KPI ingin mendorong masyarakat. Kalau menghubungi KPI, jangan cuma mengadukan hal-hal yang negatif, tetapi kalau bisa, yang dilakukan oleh masyarakat, peran serta masyarakat itu adalah memviralkan hal-hal yang positif. Ada juga program-program siaran televisi itu yang positif. Apakah itu program siaran televisi lokal yang mengangkat potensi lokal positif, kalau bisa kemudian direkam oleh masyarakat, diviralkan gitu. Yang kedua, ada program-program siaran misalnya mencari bakat begitu ya, menyanyi dan sebagainya, yang itu kemudian dari pencarian bakat itu ada kemudian talenta-talenta muda yang tampil di pentas nasional yang dulunya tidak dikenal orang, itu kemudian dilakukan oleh televisi. Nah, ini harusnya diviralkan juga. Jadi kalau saya selalu katakan begini, kalau ada program siaran yang buruk, yang negatif, laporkan ke KPI. Tapi kalau ada program siaran yang baik, yang berkualitas, ayo kita viralkan supaya semakin banyak orang yang menonton. Karena apa? Semakin banyak orang menonton program siaran yang baik dan berkualitas itu, maka pemasang iklannya semakin banyak dan acara ini akan terus-menerus diproduksi, begitu. Oke, begitu ya Pak ya penjelasannya. Oh ya Pak, harapan Pak Hartley untuk lembaga penyiaran di Indonesia, khususnya di Banyuwangi nih Pak, di daerah. Ya, lembaga penyiaran Indonesia yang pertama tentu kami berharap akan semakin berkreasi positif, semakin berkualitas di tengah perkembangan media yang sedemikian rupa, munculnya media baru. Lembaga penyiaran tentu kami berharap juga bisa menggunakan berbagai fitur, berbagai hal yang ada di media baru untuk juga kemudian melalui internet bisa menyiarkan hal tersebut. Jadi bukan hanya menyiarkan di secara konvensional melalui anten, tapi juga kemudian menggunakan internet begitu. Karena tadi masyarakatnya sudah mulai beralih. Kedua, saya meyakini bahwa lembaga penyiaran itu digawangi atau kemudian diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan profesional, paling tidak diisi oleh orang-orang yang memiliki
pendidikan yang memadai untuk membuat konten, dan karena itu besar harapan saya adalah bagaimana agar membuat konten positif, membuat konten yang kreatif, yang menarik, agar kemudian bisa menjadi inspirasi untuk para konten kreator yang individual, yang mungkin tidak punya basic keilmuan komunikasi massa dan sebagainya. Ini bisa belajarnya dari lembaga penyiaran begitu, khususnya lembaga penyiaran lokal. Tentu harapan saya adalah bisa mengangkat berbagai potensi lokal, apakah itu potensi pariwisata, potensi katakanlah perkebunannya, pertaniannya dan sebagainya, agar bisa dikenal masyarakat secara luas di luar wilayah dari yang lokal itu, agar semakin banyak orang yang datang. Termasuk saya ini datang ke Banyuwangi karena Banyuwangi kan udah viral, dia punya potensi wisata ini, itu dan sebagainya, maka datang ke Banyuwangi. Maka itu tentu perlu dilakukan oleh lembaga penyiaran lokal. Oke, berarti Banyuwangi sendiri ini mempunyai wisata yang banyak dan keberagaman hal yang lain yang perlu diketahui oleh masyarakat luas. Betul. Ya Pak ya? Punya keragaman potensi itu satu hal, menyebarluaskan tentang potensi itu hal yang lain. Jadi kalau punya keragaman aja, punya berbagai potensi aja, tapi tidak disebarkan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang datang kan. Akhirnya kemudian masyarakat secara luas tidak bisa menikmati. Tapi hari ini dengan kita tampil di YouTube seperti ini, media lokal juga membuat konten-konten yang terkait potensi lokal, banyak orang tahu, banyak orang datang. Dan karena itu saya tentu berharap bahwa pemerintah daerah, stakeholder di daerah, pemerintah maupun industri, berbagai industri di daerah ini bisa juga mendukung, menunjang keberlangsungan dari media-media lokal, baik media lokal yang sudah berbentuk lembaga penyiaran, yang sudah bersiaran secara konvensional, maupun media-media lokal seperti The Giri ini ya, yang kemudian secara YouTube ini perlu disupport juga begitu untuk terus berkembang, agar kemudian bisa terus memberikan inspirasi positif, menyampaikan informasi tentang berbagai potensi yang ada di daerah. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin Pak, pesan untuk milenial sekarang nih Pak, banyak sekali tayangan-tayangan di siaran di televisi yang sangat beragam nih Pak. Pesan khusus agar milenial lebih aware dan tidak terpancing dengan isu-isu di televisi maupun di internet. Ya, kepada teman-teman milenial dan sentenial gitu kan, generasi sekarang itu katanya sentenial, itu cerdaslah dalam memilih tayangan-tayangan gitu. Pilihlah tayangan-tayangan yang baik, berkualitas, bermanfaat untuk dirinya ketika menonton televisi maupun ketika menonton di internet. Dan yang kedua, juga buatlah konten-konten yang baik, positif, memberi inspirasi yang membawa vibrasi positif kepada masyarakat ketika teman-teman juga memegang gadget dan menjadi konten kreator gitu. Jadilah influencer untuk diri sendiri, untuk lingkungan sekitar, dan bagi daerah di mana teman-teman berada, agar dengan itu teman-teman bisa menjadi bagian dari membangun dan membangkitkan berbagai potensi yang ada di sekitar teman-teman semua. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih juga atas kedatangannya di Rumah The Giri. Terima kasih. Ya, terima kasih juga teman-teman penonton YouTube kita hari ini. Jangan lupa untuk saksikan episode-episode YouTube Rumah The Giri yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.